kenapa kok komponen ini bisa rusak. Nah, sebabnya apa? Kita analisa sebab akibatnya seperti itu. Setelah tahu sebab akibatnya, baru part yang berkaitan yang rusak baru diganti. Tanggulangi dulu penyebabnya, baru ganti partnya. Jangan ganti part nggak tahu penyebabnya. Nah, itu jadi masalah. Part rusak atau komponen rusak ganti, tapi nggak tahu penyebabnya, itu bikin masalah. Keluar biaya banyak, nanti rusak lagi. Cari akibatnya, kenapa bisa rusak, trouble-nya dari mana, asal usulnya penyebab rusak di mana, itu dicari, itu diatasi, bahkan diganti, baru part yang rusak diganti. Ya, bisa dipahami? Oke, my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel kami, Bintoro Channel. Kali ini kita dapat orderan repo absolut, repo injeksi ya, F1, repo F1, yang mana repo tadi datang dalam keadaan didorong alias digeret. Nah, didorong ya, dari rumah ke sini didorong karena nggak bisa hidup. Setelah kami cek, kita analisa, apa, kompresinya hilang. Nah, kompresinya hilang, penyebabnya apa? Nah, jadi tadi nggak kita rekam, nggak kita vlog ya, tadi nggak kita rekam ya, untuk pembongkaran dan pengecekan nggak kita rekam. Nah, didorong dalam keadaan mati, mesinnya kita engkol, loss, hilang kompresinya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah klepnya bengkok. Klepnya tuh ini. Nah, klepnya bengkok, terutama yang klep X. Nah, ini bengkok ya, kelihatan? Tak putar. Nah, ini in lurus saja, in. Nah, penyebabnya bukan cuma ada bunyi sedikit kasar, ngelitik, kemercek lah, ngelitik, telat oli enggak, kehabisan oli enggak. Tahu-tahu dipakai timbul ada bunyi gitu kan, klitik, terus nggak bisa di starter, nggak bisa, elektrik di engkol nggak bisa, dan ringan. Nah, setelah kita bongkar, kita cek, ternyata klepnya bengkok. Nah, yang jadi permasalahan, kenapa klepnya bisa bengkok seperti ini? Pasti kan ada penyebabnya. Tahu-tahu klepnya bengkok seperti apalah. Sedangkan motor ini tidak ngasep sama sekali, tidak ngasep, walaupun di piston terdapat kerak ya, tapi keraknya nggak terlalu banyak. Nah, ini sekernya ya, nggak terlalu banyak karena ini bekas dari BBM. Nah, kelihatan kan bekas tabrakan klep ini, yang X nih, bawah nih, ini in, ini X. Nah, jadi gini ya. Nah, jadi gini teman-teman, ini permasalahannya kenapa klep bisa bengkok. Setelah klep bengkok, otomatis kompresi hilang, ya kan? Kompresinya hilang karena bocor melalui klep in atau X. Nah, ini yang bengkok itu klep X, ya kan? Klep yang ke knalpot ya, X hose. Nah, penyebabnya gini teman-teman. Jadi penyebabnya karena ini tabrakan ya, klep X ini tabrakan sama seher, ya kan, karena timingnya nggak tepat. Nah, diakibatkan karena apa? Karena kendornya rantai keteng atau rantai kamprat. Nah, kendornya rantai kamprat nih, roll besarnya sampai habis seperti ini, ya kan. Ntar tampilkan contoh. Bisa ambilkan rantai keteng atau rantai kamprat ini yang masih baru ya. Nah, kalau saya tekuk seperti ini, ya kan, saya tekuk seperti ini nggak terlalu melengkung. Nah, yang ini, yang tadi yang dilepas saya tekuk, nah melengkung ya, bisa dibedakan. Ya toh, nggak terlalu melengkung kan. Panjangan mana? Nah, nih. Panjangan ini ya. Enggak. Panjangan ini tuh, walaupun berapa mili, dia panjang berapa mili akan berpengaruh di putaran. Yang kedua, rollnya habis. Ini roll yang baru ya. Nah, seperti ini roll baru. Ini roll besar. Nah, yang terpasang di motor, ya kan, habis kan. Terus yang roll kecilnya sama, habis. Nah, harusnya seperti ini, ya kan. Nah, sangat mempengaruhi kinerja daripada rantai keteng atau rantai kamprat. Kenapa? Karena putarannya dia kendor, mengakibatkan apa? Lompatlah di rantai kamprat, ya kan. Rantai kamprat kan ini di gigi temeng sama gigi
timing ya, timing noken as sama gigi sentrik. Ini yang di gigi noken as, gigi timing. Kalau kendor putarannya bisa nggak beraturan. Terkadang dia bisa lompat sendiri, lompat. Nah, dan lompatnya rantai keteng atau rantai kamprat ini berbahaya. Untuk apa? Berbahaya komponen yang lain yang bersangkutan. Contohnya noken as menggerakkan plato atau rocker arm, plato menggerakkan klep. Jadi timingnya, buka tutupnya klep itu tidak tepat karena lompatnya rantai kamprat di gigi timingnya. Karena kendornya ini yang dimaksud. Nah, roll kamprat di tengah nih sebagai bantalan, roll kecil di atas ini sebagai setut ketika kendor. Karena habis kedua-duanya, akibatnya apa? Kendor dia, dan putarannya nggak beraturan, ya kan, mengakibatkan lompatlah gigi timing ini dan satuan lepas. Karena satuan lepas, putarannya tidak beraturan, timingnya tidak tepat. Yang seharusnya klep itu menutup, ya kan, nah, dia sedikit lambat baliknya. Atau yang biasanya klep itu membuka, dia lambat bukaannya. Karena apa? Karena lompatlah gigi timing. Dari apa penyebabnya? Kamprat, kendor. Dan akibatnya apa? Karena piston larinya ke atas ke bawah atau ke depan belakang, dari TMA ke TMB, TMB ke TMA, TMA ke TMB, gitu terus ya. Dan akibatnya apa? Bertabrakanlah dengan permukaan seher. Dan akibatnya apa? Bengkoklah klep tersebut. Jadi sebenarnya ini analisa kenapa kok bisa bengkok klepnya. Tahu-tahu bengkok kan tidak mungkin, pasti ada sebab akibat. Nah, sebabnya dari apa? Kita analisa. Bisa dari mungkin satuannya masangnya nggak tepat, tapi nggak mungkin motor ini kelihatan dari baru ya, dari baru beli, baru buka sekarang. Nggak mungkin salah pemasangan, terkecuali habis dibongkar salah menempatkan satuan top kompresinya. Nah, itu baru benar. Nah, ini penyebabnya apa? Kita cari penyebabnya kok bengkok. Oh, berarti ada yang bermasalah. Nah, yang bermasalah ternyata di kamprat. Nah, artinya gini teman-teman. Jadi punya teman-teman kalau punya motor yang entah Honda, entah Yamaha yang 4 tak ya. Yang 4 tak loh, kalau 2 tak nggak ada kampratnya. Yang 4 tak. Kalau ada bunyi, terasa bunyi kasar, terasa kemericik, segeralah diperiksa ke bengkel terdekat atau bengkel yang sudah menjadi langganan gitu kan. Nah, karena apa? Lama-kelamaan lambat laun dia akan berakibat fatal seperti ini. Untung ini cuma bengkok. Kadang ada yang klepnya sampai bertabrakan dengan seker, bengkok atau kena bloknya. Nah, setelah kena blok terus komponen yang lain apa? Akhirnya habisnya biayanya lebih banyak seperti itu. Nah, jadi ini bukan apa ya, ini cuman sebenarnya rusaknya ya sudah pasti, ini sudah klepnya kompresi hilang, cuman kita analisa penyebabnya dari mana. Oh, kamprat, seperti itu. Jadi saran saya ya, kalau punya teman-teman jenis entah Repo, entah apa, entah Grand Supra, kalau bunyi kamprat atau rantai kenteng atau bunyi kasar, segera periksa sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah. Seperti itu. Misalkan yang kemarin diperiksakan ke bengkel, ternyata kampratnya diganti sudah selesai, nggak terjadi tabrakan seperti ini. Nah, seperti itu ya, Mah. Nah, ini penyebabnya di tabrakan klepnya ke seher karena satuan lepas putarannya nggak beraturan dan klepnya buka tutupnya nggak beraturan. Nah, klepnya di sini. Nah, ini yang in, yang egg. Wah, jadi bengkok ya agak seret nih. Intinya buka nutup seperti ini karena dia mungkin pas waktu seher menuju ke TMA ke atas ya. Seher menuju ke, nah ilustrasinya seperti ini. Menuju TMA seperti ini, dia nutupnya lambat dan akibatnya apa? Didorong paksa sama seher. Dan akibatnya apa? Karena panas nih, suhu ruangan pembakaran ini panas. Ya kan? Tak, bengkoklah klepnya walaupun benturannya apa namanya, benturannya itu apa, kalau putaran mesin ya secepat 0, sekian second lah itu.
tak itu akhirnya bengkok. Sama yang in ya juga mungkin pas untuk ininya pas kebetulan nggak bengkok. Sama ini naik turun buka tutup pas waktu mungkin buka atau nutup dia lambat karena timingnya nggak tepat, ketabraklah seher seperti itu. Jadi ini bukan muter-muter apa enggak, ini cuma analisa, sekedar analisa kenapa klepnya bisa bengkok. Kan pasti kita analisa ujuk-ujuk bengkok kan enggak mungkin, ujuk-ujuk bengkok yang pasti dianalisa dulu penyebabnya apa, dari mana, seperti itu. Dan setelah kita ketahuan penyebabnya itu kita baikin dulu, kita ganti dulu part yang rusak penyebabnya, nah, baru pada intinya seperti itu, biar konsumen itu puas dan pengerjaan kita jos gandos. Seperti itu my friend, teman-teman semua. Jadi bisa dipahami ya, bisa dipahami maksudnya. Artinya dipahami kenapa kok komponen ini bisa rusak. Nah, sebabnya apa? Kita analisa sebab akibatnya seperti itu. Setelah tahu sebab akibatnya baru part yang berkaitan yang rusak baru diganti. Tanggulangi dulu penyebabnya baru ganti partnya. Jangan ganti part nggak tahu penyebabnya. Nah, itu jadi masalah. Part rusak atau komponen rusak ganti tapi nggak tahu penyebabnya, itu bikin masalah, keluar biaya banyak, nanti rusak lagi. Cari akibatnya kenapa bisa rusak, trouble-nya dari mana, asal usulnya penyebab rusak di mana, itu dicari, itu diatasi, bahkan diganti, baru part yang rusak diganti ya. Bisa dipahami? Oke my friend, cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share video kami, dan hidupkan tombol lonceng biar tidak ketinggalan tutorial-tutorial kami atau video-video terbaru dari Bintoro Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.